Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibni Sayyidina Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam la'allakum tuflihun. Para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, yang sangat didoakan dan yang sangat diharapkan doanya, terutama keluarga besar dan keturunan para aulia-aulia Allah yang dimagomkan di tempat yang agung ini, yang mana beliau-beliau adalah leluhur-leluhur kita yang mendidik umat di masanya, yang didikannya terus turun-temurun sampai kita, walaupun kita termasuk yang belum mampu mengikutinya. Karena kalau kita mampu mengikutinya, kita pun juga akan seperti beliau. Bahwa ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ilmu yakin, ilmu pasti. Kalau menjalankan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, maka akan menjadi manusia agung, akan menjadi manusia yang istimewa, akan menjadi manusia yang suci, yang sempurna, yang unggul, yang terpuji, yang wangi di dunia dan di akhirat. Karena ajaran Nabi bukan ajaran hoak. Ajaran Nabi bukan ajaran produk akal. Ajaran Nabi bukan ajaran hawa nafsu. Ajaran Nabi tidak tercampuri dengan pemikiran-pemikiran setan. Tidak tercampuri dengan keinginan hawa nafsu. Ajaran Nabi ajaran yang murni dari Allah. Berkali-kali Allah menyatakan dalam Quran, Al-Haqqu min Rabbik. Al-Haqqu min Rabbik. Wa qulil haqqu min Rabbik. Bahwa kebenaran yang ditabligkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua min Rabbik, yakni dari Tuhanmu, bukan min aklik, bukan min hawak, bukan min nafsik, bukan dari akalmu, bukan dari keinginanmu, bukan dari nafsumu, tapi min Rabbik, dari Tuhanmu. Begitu pula apa yang diajarkan oleh semua Rasul, semuanya minallah, dari Allah Jalla Jalaluhu. Sungguh beruntung kalau kita manusia yang hina, ciptaan Allah yang paling hina, yang paling kotor, lalu kita mendapatkan ajaran Allah yang agung, lalu kita bisa mengamalkannya. Sungguh beruntung sekali bahwa segala sendi kehidupan
mukminin mukminat, hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beriman kepada segala yang wajib diimani. Sungguh beruntung sekali karena segala sendi kehidupannya selalu diterangi oleh petunjuk Allah, selalu berdasarkan pengetahuan dari Allah, bukan pengetahuan semata-mata akal. Adapun posisi akal, kedudukan akal sebagai peran pembantu. Akal ini kan cuma alat. Akal ini cuma alat. Bagaimana isinya? Akal ini tidak mampu untuk mengenal Allah Jalla Jalaluhu wahdah dengan benar, dengan sempurna. Akal ini tidak akan mampu mengenal bagaimana cara ibadah kepada Allah. Akal ini tidak akan mampu mengenal perkara yang gaib. Tidak mampu. Maka dengan ilmu Allah yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akal ini menjadi tahu kepada Tuhan yang hak disembah, menjadi tahu kepada cara ibadah kepadanya, menjadi tahu kepada cara interaksi dengan semua makhluk Allah melalui didikan Allah, menjadi tahu kepada hakikat kebenaran yang datang dari Allah dalam segala sendi kehidupan, menjadi tahu kepada aturan hidup, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dan akal ini menjadi tahu kepada berbagai hal yang gaib, yang telah lalu jadi tahu, yang akan datang jadi tahu. Setelah alam ini ada alam apa nanti yang akan dimasuki oleh manusia dan bangsa, dia jadi tahu. Sampai ahli surga di surganya dan segala keberadaan, situasi, kondisi mukminin, mukminat di surga, dan ahli neraka di nerakanya, dan segala situasi, kondisi ahli neraka. Allah akal ini jadi tahu bahwa nanti orang-orang yang beriman di surga akan dipertemukan dengan Allah. Puncaknya nikmat, puncaknya keagungan ketika makhluk yang tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, dan tidak ada apa-apa, karena adanya diadakan oleh Allah, lalu di surga dipertemukan dengan yang maha suci dari segala sifat kekurangan, dengan zat yang maha sempurna dengan segenap sifat kesempurnaan. Allah, semoga kita menjadi ahli itu. Amin. Allah. Lalu orang-orang yang menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat beliau yang di dalamnya ada ahlul bait beliau, lalu mengamalkan ajaran Nabi dengan sebenar-benarnya, maka
Mereka para sahabat dan ahlul bait Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in, nyata-nyata mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya di dunianya sebelum akhiratnya. Keagungan mereka, kewangian mereka, keunggulan mereka, kesucian mereka, kebenaran mereka, keadilan mereka, kesempurnaan mereka, keistimewaan mereka, hatta karomah-karomahnya. Masya Allah. Karena apa? Karena mereka menerima ilmu Allah melalui Rasulullah dan mengamalkannya. Apakah sampai di tingkatan sahabat Nabi saja? Tidak. Orang-orang yang tidak bertemu dengan Nabi pun, tapi bertemu dengan sahabat Nabi, lalu menerima ajaran Allah lewat sahabat Nabi, lalu mengamalkannya, ya sama begitu. Mereka para tabi'in menjadi manusia-manusia agung di dunia sebelum akhiratnya. Sudah nyata keagungannya, nyata keterpujiannya, nyata keunggulannya, keistimewaannya, mustajab doanya, memiliki karomah, memiliki ilmu kasyaf dan sebagainya. Lalu mungkin karena dekat masanya, tidak. Orang-orang yang setelahnya yang menerima ilmu Allah melalui para tabi'in, itu para tabi'in. Lalu orang-orang yang setelahnya yang menerima ilmu Allah lewat para tabi'in. Terus turun-temurun sampai leluhur kita yang masuk ke Indonesia dan Nusantara, para wali-wali songo radhiyallahu anhum ajma'in. Ini orang-orang yang jauh masanya kepada masa kenabian, namun mereka adalah orang-orang yang menerima ajaran Allah dari guru-guru yang tersambung mata rantainya kepada Rasulullah, dan ajarannya ajaran yang murni, yang tidak dikotori dengan apapun. Dari sisi keilmuannya, lalu dari sisi pengamalannya, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka menerima apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini seperti sahabat. Apakah sampai di sana? Tidak. Orang-orang yang setelahnya, orang-orang yang setelahnya sampai masa kakek kita. Ini sering diulang-ulang supaya semuanya terus mengingat. Sampai masa kakek kita, mereka masa Eyang Bojong, kakek Muhammad Hasan Mustawi radhiyallahu ta'ala. Lalu sahabatnya yaitu Eyang Cibapat, Eyang Raden Muhammad Kurdi radhiyallahu ta'ala, dan juga Eyang Muhammad Zarkashi Cibapat. Sahabat dari kakek adalah Eyang Rendeh, Eyang Ahmad Zakaria radhiyallahu ta'ala. Ini masa beliau, dan banyak para ulama, para wali-wali di masa itu. Di masa itu, oh di sana di sini, yang namanya ulama di masa itu wali. Kalau ada pemimpin pesantren itu wali, guru-guru agama di masa itu wali memang. Jangankan yang jelas-jelas kelihatan memiliki pesantren, murid-muridnya banyak. Ini dulu tukang rambetnya saja banyak yang mustajab doa. Tukang nyangkulnya banyak yang mustajab doa. Orang-orang istimewa.
Sehingga kekuatan Belanda dengan segala kekuatannya, mereka Belanda, Portugis, ya, mereka Jepang, mereka komunis, ingin menguasai bangsa ini, ingin menaklukkan bangsa ini dengan visi misi mereka, mengkafirkan, menasranikan bangsa ini. Dan tadinya juga Indonesia non-muslim, dari Sabang sampai Merauke dijajah bukan waktu sedikit, ratusan tahun, dengan kekuatan militer, dengan kekuatan dana, ya. Masya Allah, misionarisnya dipasang betul-betul supaya berubah menjadi negeri Nasrani. Dulu itu begitu Belanda itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berapa orang yang masuk ke Indonesia? Tidak banyak yang menyebarkan Islam. Namun yang menyebarkan Islam adalah manusia-manusia sempurna. Bukan sembarang kiai, bukan sembarang dai, bukan sembarang mubalik, bukan. Tapi manusia-manusia sempurna. Apa yang terjadi? Berubah malah. Ini Belanda kemana? Ini para wali songo kemana? Berubah. Belanda dengan misinya, dengan visinya ingin menasranikan. Ini para wali songo dengan visi misinya ingin mengislamkan. Punya apa wali songo? Dilihat hartanya, tidak punya apa-apa. Tidak bawa senjata api. Enggak. Masya Allah. Rumahnya ada yang di hutan, ada yang di gua, ada yang di pinggir lautan. Bukan begitu? Coba bayangkan. Coba bayangkan. Kalau bukan kekuatan ilmu Allah, kalau bukan kekuatan ajaran Allah yang murni, yang tersambung sampai hadrat Sayyidina wa Maulana Muhammad dan Nabi, tersambung ke malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, tersambung kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena ini kekuatan ilmu Allah, bukan kekuatan fulus, bukan kekuatan politik, bukan kekuatan banyaknya bala tentara, bukan. Kekuatan apa? Ilmu Allah. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sendiri dan beliau anak yatim. Semenjak beliau dikandung oleh ibunya 2 bulan, ayahnya sudah meninggal. Lahir sebagai yatim. Kekuatan apa yang bisa menaklukkan raja-raja di berbagai negara? Yang bisa mengislamkan kaum kafirin yang menentang pada awalnya, memusuhi, memerangi dengan kekuatan dananya, kekuatan politiknya, kekuatan bala tentaranya saat itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Timur Tengah menjadi negara-negara Islam. Lalu cahaya Islam masuk keluar Arab. Masya Allah. Masuklah ke Indonesia. Sehingga Indonesia menjadi negeri yang mayoritas muslim terbesar di dunia. Kekuatan apa itu? Kenapa diungkap ini? Supaya orang Islam di zaman kita ini jangan salah dalam pemikirannya. Lalu bergantung kepada sebab-sebab yang dohir. Kalau saya nggak kaya, nggak mungkin saya bisa menyebarkan Islam. Kalau saya nggak bisa
ilmu sains dan teknologi, wah saya nggak akan bisa menyebarkan Islam ini. Kalau saya nggak bergelut di politik, saya nggak bisa menyebarkan ini. Kalau saya nggak jadi pejabat, maka nggak bisa menyebarkan Islam ini. Kalau saya terus bergantung pemikirannya kepada sebab-sebab yang zahir, lupa kepada kekuatan Allah, lupa kepada kekuasaan Allah, lupa kepada kegagahan Allah, lupa kepada janji-janji Allah yang pasti. Tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Lalu cari duit ke sana kemari jadi orang kaya, ingin memperjuangkan agama, tenggelam akhirnya dalam dunia. Lalu sekolah ke sana kemari, ingin jadi pejabat, tenggelam di dalam jabatan. Lalu siang dan malam belajar ilmu politik, tenggelam dalam politiknya. Mati, tidak tahu apa-apa. Lalu agama di mana? Ternyata agama Islam ini kalau kita perhatikan di setiap masa, Islam ini kuat ternyata dengan kekuatan orang-orang soleh yang tidak punya jabatan. Ustadz-ustadz di kampung, kiai-kiai kampung yang tidak sekolah, istiqomah mengajar masyarakat, istiqomah mengajar murid-muridnya, tidak digaji, tidak sohor, tidak tahu politik, tidak bisa mengoperasikan HP. Tidak tahu bahasa asing, hidupnya sederhana. Inilah orang-orang yang betul-betul menjadi paku agama ini. Ini bukan yang habis nomornya mencari uang dengan dalil kalau saya kaya agama kuat. Tidak. Tidak. Kalau saya jadi pejabat agama kuat. Tidak. Tidak. Pahami oleh kita. Walaupun benar bahwasanya harta bisa dipakai wasilah, ya. Tapi bukan jagoan. Walaupun benar jabatan bisa dipakai wasilah, ya. Tapi bukan jagoan. Walaupun benar politik bisa jadi wasilah, kecerdasan, menguasai bahasa asing bisa jadi wasilah untuk menyebarkan agama, benar, tapi bukan jagoan. Apa jagoannya? Allah, la ilaha illallah. Maka kita tidak boleh terpaku terhadap dunia. Tidak boleh tertipu oleh dunia. Tidak boleh tertipu oleh dunia. Lihat oleh kita. Dari mulai para rasulnya sampai ke bawah. Lihat sejarah. Kemampuan dan kekuatan kegagahan apa? Anak yatim yang bernama Muhammad bin Abdullah kok bisa menundukkan seluruh kerajaan? Kekuatan kegagahan apa? Kekayaan yang mana? Para wali songo bisa menaklukkan Indonesia ini, bahkan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mereka non-muslim, mereka banyak komunis. Bukan seperti sekarang yang cuma khawatir, segelintir dan sebagainya. Sementara umat Islamnya saja, sudah masih memenuhi Indonesia kok. Da'inya masih banyak kok. Kiainya masih banyak, pesantrennya juga ribuan. Dulu,
Kalau dibilang kafir, kafir semua. Berapa orang yang menaklukkan? Hanya 1, 2, 3 orang. 9 wali songo, sebut wali songo, lalu putra-putranya, murid-muridnya terus. Kekuatan apa? Kalau bukan kekuatan Allah. Apa yang dijagokan oleh mereka? Kalau bukan Allah Tuhannya. Ingat, catat oleh kita semuanya. Selama makhluk ini menjagokan makhluk lagi, tidak akan punya kekuatan. Kenapa? Sama-sama makhluk. Duit makhluk, jabatan makhluk, kecerdasan makhluk, kegagahan makhluk. Awas. Kegagahan makhluk yang sejatinya ketika dia bergantung kepada kegagahan Khaliknya Jalla Jalaluhu. Kekuatan makhluk yang sejatinya ketika dia bergantung kepada kekuatan Khaliknya Jalla Jalaluhu wahda. Mau ada uang, mau tidak ada uang. Ingat. Tetap Allah akan mewujudkan kekuasaannya yang Allah janjikan kepada hambanya. Mau ada uang, mau tidak ada uang. Mau pintar dalam urusan dunia, mau tidak tahu. Mau bodoh terhadap urusan dunia. Punya senjata atau tidak. Tetap Allah akan membuktikan. Karena ilmu Allah bukan hoak. Bukan. Maka tidak ada syaratnya kecuali harus iman. Harus yakin kepada Allah. Harus yakin kepada Allah. Harus selalu tawajuh kepada Allah. Harus selalu berserah diri kepada Allah. Harus selalu bergantung kepada Allah. Harus selalu berdoa kepada Allah. Mengingat Allah. Tidak ada caranya. Dan niatnya harus sidq. An-niyah as-sadiqah. Niat yang jujur. Niat yang jujur kepada Allah. Bukan niat-niat yang hoak. Bukan. Tapi niat yang jujur kepada Allah. An-niyah as-sadiqah. Maka Allah akan membuktikan. Sesuai dengan apa yang diniatkan. Apa yang dicita-citakan. Allah wujudkan. Walaupun secara hukum adat, wah tidak mungkin. Masa iya 9 orang wali songo kok bisa mengislamkan non-muslim yang kekuatannya saat itu hangat-hangatnya kekuatan keyakinan mereka dengan agama mereka. Hindu Buddha dulu sakti-sakti. Bukan Hindu Buddha sekarang. Betul-betul yakin kepada agamanya walaupun keyakinannya tidak sesuai dengan hakikat. Beda dengan Hindu dan Buddha sekarang. Beda. Di saat seperti itu kok bisa kekuatan apa ini wali songo kok bisa membongkar sampai akar-akarnya. Mereka mencopot dan membuang keyakinan mereka jauh-jauh dan menggantikannya dengan keyakinan iman dan Islam ini. Kekuatan apa? Pahami oleh kita semuanya. Jadi supaya paham, ya, supaya paham. Maka salah satu tujuan Al-Fakir mengajak para jamaah khususnya dan siapapun umat Islam pada umumnya ngaji di hadapan wali. Supaya apa? Supaya ada beberapa dalil dan bukti. Ini buktinya di hadapan kita. Ingin menyebarkan Islam ini buktinya. Sampai sudah wafat kita ziarahi. Disiarahi oleh banyak orang. Bukankah beliau manusia, kita juga manusia? Tapi kita manusia di waktu hidupnya saja. Kita bau dicium oleh manusia yang lain.
Sementara beliau sudah jadi bangkai, wangi. Aromanya wangi, sehingga ratusan tahun setelahnya tetap menciumnya, sehingga rindu untuk ingin bertemu dengannya. Minimal dengan pusaranya. Apakah kita berada di zaman kehidupan mereka? Tidak. Jauh kita. Dengan beliau-beliau jauh. Berapa ratus tahun ke masa beliau. Tapi mencium tidak kita aroma wangi beliau-beliau? Mencium? Mencium? Mencium. Ini bukti. Lalu kita mau cari dalil yang mana lagi? Hah? Mau cari dalil yang mana lagi? Mau cari kedudukan yang mana? Yang kita inginkan, apakah kedudukan dunia yang sesaat? Dicintai oleh sebagian orang. Itu pun semu karena ingin sesuatu dari kita. Dunia. Setelah pensiun, mereka menjauh dari kita. Apalagi sudah jadi bangkai. Apa yang kita cari? Kita sekolah sampai ke luar negeri. Lihat yang sudah menghabiskan umur untuk menguasai tentang dunia. Sudah punya titel. Lihat oleh kita. Apakah itu yang disebut kedudukan yang mulia, lalu menjadi bangkai? Bagaimana nasibnya sudah jadi bangkai? Ya? Mana yang mengambil keberkahan? Mana yang merindukan untuk ziarah? Dalam arti ziarahnya mengagungkan, dalam arti ziarahnya mengambil keberkahan. Ya? Ziarahnya mencintai. Kalau ziarah kepada para wali, beda dengan datang ke kuburan-kuburan yang bukan wali, beda. Mungkin ada kuburan-kuburan bukan wali, tapi beda arti datangnya. Beda arti datangnya. Bukan datang atas dorongan keyakinan, bukan datang atas dorongan ta'zim dan mahabbah. Tapi kalau kepada para wali kita datang atas dorongan keyakinan, atas dorongan cinta dan ta'zim. Pahami oleh kita semuanya. Maka mengkaji kitab An-Nasaihud Diniyah di sini, Risalah Mu'awanah di Cibaduyut, Ahad sekarang pagi, ya. Dan insya Allah nanti di Cilegon, tambah dengan rencana Da'watul Tammah dan Al-Hikam. Semuanya disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad radhiyallahu ta'ala. Yang kita kaji apa? Ilmu Allah. Ini yang jadi jagoan nih. Yang kita kaji apa? Ilmu Allah. Yang akan kita ikuti apa? Ilmu Allah. Yang akan kita amalkan apa? Ilmu Allah. Yang jadi pegangan kita ilmu Allah. Di mana? Di dunia. Di mana lagi? Di kubur. Tetap. Alaiha nahya wa alaiha namut. Alaiha nahya. Ingat, di atas ilmu Allah ini kita hidup. Wa alaiha namut. Di atas ilmu Allah kita mati. Yani wa alaiha nahya fi barazakhina. Di atas ilmu Allah kita hidup di alam kubur kita. Ba'da qiyamis sa'ah, setelah nanti hari kiamat. Tetap kita hidup di atas ilmu Allah ini. Dan yang masuk surga karena mereka di atas ilmu Allah bisa masuk surga. Mereka ahli neraka tidak bisa masuk surga, malah masuk neraka karena tidak ada ilmu Allah ini. Karena tidak ada ilmu Allah ini. Mana ilmu Allah ini adalah ilmu yang mencakup ilmu iman, ilmu Islam, dan ilmu ihsan. Di dalam diriwayatkan ada nanti yaumul qiyamah seorang yang beriman melintasi siratal mustaqim lalu berhenti sejenak. Ketika berhenti sejenak itu neraka padam yang pas ada orang mukmin di atasnya. Dingin menjadi membeku itu neraka. Lalu ini neraka ini ngomong,
sama orang yang beriman itu. Juz ayyuhal mu'min. Juz ayyuhal mu'min. Juz ayyuhal, wahai orang yang beriman. Cepat lewat, cepat lewat. Wa innaka atfa'ta lahbi, karena kau sudah memadamkan baraku. Allah. Apakah karena manusianya api neraka ini bisa pada? Bukan, karena iman yang terdapat pada dirinya. Maka disebut ayyuhal mu'min, wahai orang yang beriman. Bukan ayyuhal insan. Abu Jahal juga insan. Tapi ayyuhal mu'min, wahai yang beriman. Jadi karena apanya? Imannya. Iman ini ilmu dari mana? Dari Allah. Begitu dahsyatnya iman. Begitu dahsyatnya iman. Sampai-sampai kalau orang mukmin masuk ke dalam neraka, nerakanya yang beku. Ini kekuatan iman. Jadi yang menaklukkan berbagai negara hatta Indonesia, para wali itu kekuatan apa? Iman, kekuatan ilmu Allah Jalla Jalaluhu. Maka kita datang ke sini ngaji harus yakin. Saya mau mencari ilmu Allah, harus yakin. Ikhlas, harus yakin. Bukan mau rame-rame. Bukan. Maka luruskan dulu ya. Oleh sebab itulah Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memulai pembahasannya keilmuan yang sangat agung ini dengan hadis niat. Dengan hadis niat. Karena semua amalan bergantung kepada niat. Dan tidak ada dalam dua sisi, satu sisi ilmu, dua sisi amal, yang paling agung atau yang menyamai niat, tidak ada. Ilmu yang diamalkan kalau ditimbang tetap masih unggulan ilmu. Bukan berarti harus ilmu saja tanpa amal, bukan. Andai kata ilmu diamalkan lalu ditimbang, mana yang lebih hebat? Ilmunya. Dan ilmu ini, kan? Ilmu ini, masya Allah, ya? Masya Allah. Ilmu ini yang menjadi cahaya semua amal. Semua perbuatan bisa jadi terang dengan ilmu ini. Semua perbuatan bisa penuh keberkahan, bisa penuh rahasia, bisa penuh cahaya. Karena apa? Ilmu. Kita makan, kita minum dengan ilmu. Seketika itu pekerjaan makan minum berubah menjadi penuh dengan asrar dan anwar dan barakah. Dengan apa? Kita pakai sendal kanan dulu karena mengikuti ilmu Allah. Ya? Baca bismillah, seketika amalan tersebut berubah menjadi penuh keberkahan, penuh rahmat, penuh ridha Allah, penuh cahaya, penuh asrar. Karena apa? Ilmu. Karena ilmu Allah. Allah. Dan Al-Fakir memohon kepada para jemaah supaya yang belum punya kitabnya, bawa kitabnya. Beli kitabnya. Ya. Jangan jadi ekor-ekor. Oh, saya nggak bisa baca. Lumayan bawanya insya Allah. Barokah. Insya Allah. Bawaannya saja dapat barokah. Niat mengagungkan ilmu. Ya, masa kita di rumah buku-buku yang di dalamnya tidak manfaat atau tentang dunia kita punya, kita bisa beli. Ini kitab yang di dalamnya ilmu Allah, setidaknya punya we atuh. Ya. Ulah dipika sangsara teuing ya. Beli kitabnya apa? An-Nasihut ini ya. Nah, kita akan membahas sedikit dan menerjemahkan karena belum diterjemahkan ya. Kita akan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata,
Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai menyusun susunan keilmuan yang agung ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Bismillahirrahmanirrahim ini disunnahkan ketika kita mau melakukan apa saja hal-hal yang baik. Ya, mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, apapun yang kita perbuat, yang kita ucapkan, semuanya akan diberkahkan oleh Allah. Amin. Kita mau kerja, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, jadi barokah semuanya. Kita mau makan, makanannya jadi barokah, tenaganya yang ada di jasad kita jadi barokah, itu kan. Nanti kalau kita mau ngaji pun juga sama. Bismillahirrahmanirrahim, nanti ilmunya barokah juga. Bismillahirrahmanirrahim ini kunci keberkahan. Di dalam hadis, beberapa hadis diriwayatkan seperti itu. Kalau Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca, mungkin saja namanya kebaikan ada berkahnya, namun kurang tetap. Ingin sempurna dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bukan cuma barokah, sesuai dengan niat. Ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ini, di samping kita melaksanakan sunnah, perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah SAW, maka kita dapat pahala dari sisi itu. Dan kita juga niat mengikuti bagaimana cara Allah Jalla Jalaluhu dan cara Rasulullah SAW di dalam memulai, sehingga di dalam Lauh Mahfuz ketika Allah menuliskan takdir makhluk, Allah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para nabi dan para rasul pun, bahkan para malaikat mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, faidahnya luar biasa, sangat banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Bismillahirrahmanirrahim diturunkan, bingung iblis, bingung setan. Kenapa? Karena visi misinya gagal selama orang yang beriman mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena iblis, bangsa setan, mereka bisa mengganggu dari 4 arah, depan, belakang, kanan, kiri. Mereka tidak bisa mengganggu Bani Adam dari atas dan dari bawah. Mereka lupa waktu meminta, dan Allah akan mengabulkan hanya dari satu permintaan. Tidak bisa mengulang lagi mereka. Iblis ketika mereka meminta kepada Allah akan menggoda Bani Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kirinya. Dan iblis lupa tidak ngomong dari atas dan dari bawah. Lalu oleh Allah diizinkan dan mereka lupa dari atas dari bawah. Dan dari atas ini untuk penyelamatan, dari bawah untuk penyelamatan. Ketika mukmin menengadahkan kedua tangannya kepada Allah dan maka kegagahan setan datang. Ketika mukmin sujud, menaruh jidatnya di atas hamparan tanah, sujud kepada Allah, maka batal semua kegagahan iblis dan syaitan. Allah. Lalu yang 4 arah pun ketika diturunkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah membuat benteng dari 4 arah ini. Membuat benteng dari 4 arah ini. Masya Allah. Dengan 4 kalimat. Ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, membentengi 4 jihad. Sehingga dari depan tidak bisa nih, buron setan. Buron. Dari belakang tidak bisa, dari kanan tidak bisa, dari kiri tidak bisa. Makanya mau melakukan apa saja, baca Bismillahirrahmanirrahim, udah makuk. Tidak bisa. Apalagi ditambah dengan berdoa munajat kepada Allah, lalu sujud kepada Allah. Walaupun jumlahnya banyak
setan dan gagah. Ketika mukmin mendawamkan bismillahirrahmanirrahim gitu. Ketika mukmin masih tetap berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, tetap batal. Sia-sia mereka. Ketika mukmin masih sujud kepada Allah, tetap batal, sia-sia. Maka kita jangan pernah meninggalkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu kalau bismillahirrahmanirrahim ini diniatkan juga, ini bismillahirrahmanirrahim doa, tawassul. Artinya, ya Allah, saya bertawassul kepada Engkau. Kan? Ya Allah, saya bertawassul kepada Engkau. Agar Engkau mengabulkan seluruh doa kami, agar Engkau menyelamatkan kami dari segala bencana, dari segala fitnah, dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu kami, dari tipuan dunia, agar Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa kami, agar Engkau menghujankan ridhomu, kasih sayangmu, keberkahanmu, cintamu kepada kami, agar Engkau mendekatkanku kepada Engkau, agar Engkau memakrifatkan hatiku kepada Engkau, agar Engkau menyelamatkanku dari murkamu dan dari api nerakamu, agar Engkau memasukkanku ke surgamu, Firdaus A'la, agar Engkau, dengan apa? Tawasul bi Bismillah, ya, dengan nama Allah atau dengan menyebut seluruh nama Allah. Ini yang dimaksud. Seluruh nama Allah. Karena nama Allah itu banyak, ya. Nama Allah banyak. Seluruh nama-nama yang agung, yang sempurna. Ingat. Yang layak untuk Allah. Yang tahu kita, yang tidak tahu kita. Yang tahu kita, yang tidak tahu kita. Ada nama Allah itu nama zat, yaitu Allah. Itu nama zat. Ada nama-nama sifat. Nama sifat ini tidak akan terhitung. Yang pokok-pokoknya disebutkan dalam Quran berapa? 99. Ini pokok-pokoknya. Adapun nama-nama sifat Allah tidak akan terhitung. Ya. Tidak akan terhitung. Karena Allah Maha sempurna. Maka berniat kita seperti itu. Bismillah. Dengan menyebut seluruh nama Allah. Lalu kita menghadirkan hati kita. Hadirkan hati kita. Dihadirkan untuk menyelami Maha Rahmannya Allah, Maha Rahimnya Allah, Maha Kasih Sayangnya Allah. Bukan hanya sebutan nama kasih sayang saja, tapi diselami oleh hati kita itu. Maka bismillahirrahmanirrahim seperti ini akan menghasilkan banyak kebaikan yang tidak dihasilkan oleh orang-orang yang baca bismillahirrahmanirrahimnya tanpa menyelami maknanya, tanpa ada niat-niat. Maka ketika baca bismillahirrahmanirrahim harus hadirkan oleh kita, pasang niat-niat yang agung, hadirkan hati kepada Allah. Kita ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, nanti Allah akan kasih sesuai dengan keinginan kita. Inginnya apa? Ini baca bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat mengkaji kitab ini, di dalamnya ilmu Engkau ya Allah. Ya. Saya niat mengambil barokah, niat mengambil rahmat, niat meraih keridhaan Tuhan, niat meraih kedekatan dari, ya. Niat meraih makrifat kepadamu.
niat meraih cintamu kepadaku, tuh, niat meraih ampunanmu, niat meraih tuh, segala anugerah, niat meraih ijabah dari, niat meraih keterbukaan dan manfaat dalam ilmu, tuh kan, keberkahan dan asrar anwar ilmu, diniatkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut seluruh nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ingat, pahami ini Bismillahirrahmanirrahim ini. Begitu pula kalau kita mau apa saja, hatta mau makan, barang yang sepele kita mau makan, tapi waduh luas, baca Bismillahnya, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tak apa-apa, lalu makan. Itu namanya Bismillah budaya. Bismillah adat, Bismillah ya karena biasa. Ya dapat segitu. Dapat segitu. Kalau Bismillahirrahmanirrahimnya orang-orang yang Masya Allah yang memahami kepada Masya Allah keagungan Bismillahirrahmanirrahim ini, yang menyelami maknanya, menghadirkan maknanya dalam hatinya, tawajuh kepada Allah, padahal dia mau minum, padahal dia mau makan, dia akan mendapatkan sesuatu yang hebat yang tidak didapatkan oleh umumnya manusia yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim walaupun beribu-ribu kali. Maka kalau begitu tidak heran kalau para wali Allah Bismillahirrahmanirrahim menghidupkan yang mati. Bismillahirrahmanirrahim kok bisa menyembuhkan yang sakit yang dokter sudah tidak mau. Cuma Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kalau begitu sekarang paham. Cuma Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim Al-Faqir menerima ijazah dari banyak guru. Hanya Bismillahirrahmanirrahim saja. Dan Bismillahirrahmanirrahim juga disaungi. Bismillahirrahmanirrahim juga ada bilangan-bilangan tertentu di dalam riyadhah doa Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada doa Bismillahirrahmanirrahim. Al-Walid mengijazahkan. Dan banyak lagi ijazah dari para guru-guru tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka Bismillahirrahmanirrahim saat ini Al-Fakir ijazahkan kepada semua yang hadir di majelis yang mulia ini, termasuk juga yang mendengarkan lewat streaming, seperti mengijazahkan kepada Al-Fakir guru-guru Al-Fakir. Ucapkan qabil itu. Ijazah diterima ijazah. Dah, gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu-satu ya diberikan cara mau baca Bismillahirrahmanirrahim, dihadirkan dulu hatinya, tawajuh kepada Allah, hati hadapkan kepada Allah, khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim, jangan sembarang nih baca Bismillah. Kenapa? Jangan sembarang. Ini bukan Bismillah hanya melaksanakan sunnah saja, tapi Bismillah ada niat. Bismillah ini doa. Mau apa kita? Bismillah ini. Mau apa? Kita mau minum Bismillahirrahmanirrahim. Samping niat kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti sunnah para anbiya mursalin, juga mengikuti perintah Allah, ya? Dan mengikuti cara Allah, ya? Mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu juga kita bertawasul kepada Allah, ingin dikabul segala hajat kita, segala kebaikan dari Allah, dan dijauhkan segala kejelekan di dunia dan di akhirat. Lalu kita minta, kalau kita mau minum, mau makan, minta apa? Minta keberkahan dalam makanan, dalam minuman, ya? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah kebaikan-kebaikan, rahasia yang Allah simpan dalam minuman tersebut. Dan minta kepada Allah kekuatan-kekuatan, yang kekuatan ini menjadi wasilah kita bisa meraih tingginya derajat di sisi Allah. Apakah bisa dari makanan minuman manusia mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah? Oh, bisa. Kekuatan ini bisa, kesehatan ini bisa, umur panjang bisa, kecerdasan bisa. Dengan izin Allah. Kita minta kepada Allah. Ya, kita minta kesehatan. Kesehatan ini menjadi wasilah untuk meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Allah, Allah, Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jam berapa? Oh, batasnya jam 11 selesai.
udah lebih ya. Jadi nanti tinggal membahas tentang wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa maknanya? Ya, kalau bukan maknanya ya panjang. Kalau cuma baca terjemah saja ya gampang. Ya, ini bisa selesai 10 lembar juga bisa selesai dalam satu majelis. Tapi kita tidak menginginkan itu kan, karena kita ingin tahu, ingin paham, bukan sekedar terjemah saja. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di bulan yang akan datang. Tanggal berapa? Ada? Bulan apa? Tanggal 8 Desember. Tanggal 8 Desember. Nah, jadi kalau yang sudah dibahas di sini tentang Bismillah, nanti di Cipayung tidak akan dibahas. Ya, nanti dibahas yang lainnya. Kalau yang sudah dibahas di tempat lain, nanti ya, tidak dibahas di tempat yang berikutnya. Ya, insya Allah kubur semuanya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اذكياء علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار أمريتك فانسبحت بها العصا وأروت الجيش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبطني وظاهري أمريتك فانسبحت بها العصا وأروت الجيش بماء أمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمرتك فانسبحت بها